لا نبي بعد أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu semua yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Dan teristimewa pada tuan rumah yang telah sibuk kuliah, repot-repot menyediakan jamuan, menyediakan waktu dan tempat pada kita bersama. Dan mudah-mudahan acara kita ini lancar adanya dari awal sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalimat, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya cintai, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengingat atau mengulang kembali, mereview ulang pembelajaran kita, pembahasan kita pada beberapa minggu yang lalu. Mungkin ibu-ibu masih ingat, ya Bu ya. Kalau begitu ada yang bisa membantu ibu-ibu, membantu menjelaskan apa topik pembahasan kita pada minggu lalu? Ya, silakan Ibu. Memori. Kemudian ada lagi Ibu yang bisa mungkin menambahkan memori. Ya, terima kasih Ibu atas partisipasinya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu kita tadi. Pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu bagaimana cara orang tua agar anak itu bagaimana cara orang tua agar kelakuan baik anak itu meningkat, dan bagaimana cara orang tua untuk mengurangi sifat atau kelakuan buruk anak. Ya Ibu ya, jika ibu-ibu masih belum paham, silakan nanti ditanyakan lagi kepada saya di kesempatan yang lain, atau silakan buka modul ya Ibu ya, silakan buka buku pintar ya, Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, adapun pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, yang pertama itu pentingnya kemampuan berbahasa, dan yang kedua berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Ya gitu. Kita masuk ke topik pertama, yaitu pentingnya kemampuan berbahasa. Ibu-ibu ada yang tahu nggak ibu-ibu? Berbahasa itu apa ibu? Ada yang tahu? Mungkin bisa bantu menjawab. Silakan ibu. Saya sedang berbicara. Ibu menjawab bertanya kepada saya menjawab pertanyaan ibu. Dan sebaliknya, saya bertanya kepada ibu menjawab kepada saya, mengacungkan tangan. Apakah itu termasuk bahasa? Iya benar ibu. Jadi secara umum bahasa itu merupakan kemampuan alami manusia, kemampuan alami yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan manusia lain. Termasuk saya sedang berbicara ini, ibu bertanya, ibu menjawab pertanyaan,
ibu mengangkat tangan, itu merupakan termasuk bahasa. Secara umum, bahasa alami itu adalah berbicara, kemudian bahasa isyarat, ya. Nah, begitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak agar anak sukses belajar di sekolah dan sukses kelak di masa depan, maka anak itu harus memiliki kemampuan berbahasa. Benar sekali ini. Mengapa kemampuan berbahasa harus dimiliki oleh seorang anak? Karena dengan kemampuan bahasa, kemampuan berbicara, anak dapat memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh orang lain, terutama anak yang masih belajar di bangku sekolah. Itu tentunya ada yang mencakup adanya simbol, ya, gambar, ekspresi, bunyi, nyanyi, dan sebagainya. Kemudian juga melalui bahasa, seorang anak bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya, kemudian bertanya, menyalurkan aspirasinya, juga menerima pelajaran dari guru, dan juga bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Oke ibu-ibu, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami dulu. Nah, jadi kemampuan berbahasa. Jika ibu bertanya kepada saya, oh Pak, apakah saya masukkan anak saya belajar les bahasa Inggris, les bahasa Arab, ya itu bagus. Itu juga salah satu cara agar menambah kemampuan bahasa, ya ibu-ibu ya. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan bahasa anak? Pertama, kita harus mengajak anak berbicara, mengajak anak bercerita, bertanya kepada anak bagaimana tadi di sekolah nak, ada PR nak, sudah makan. Nah, itu ya. Kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk bercerita kepada kita. Misalnya dia curhat, atau tadi saya di sekolah begini bu, gitu ya. Nah, pertama mengajak anak berbicara, bercerita, kemudian memberi kesempatan anak berbicara, dan selanjutnya pada saat orang tua bercerita kepada anak, bertanya kepada anak, ataupun sebaliknya anak bercerita kepada kita, orang tua harus menatap anak, ya, didengar anak berbicara. Dan juga dalam berbicara, orang tua bisa memakai bahasa sehari-hari atau bahasa daerah. Kalau kita memakai bahasa Minang, benar sekali. Dan juga kita bisa mengajak anak kita menghubungkan bunyi dengan kata, huruf atau kata yang diucapkan dengan tulisan, benda atau simbol. Misalnya ada foto, itu apa nak? Gitu ya, itu foto. Nah, itu apa yang berbunyi nak? Itu kendaraan sepeda motor misalnya, ya, dan sebagainya. Kemudian dengan bahasa daerah itu merupakan cara kita melestarikan budaya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, jadi gitu ibu ya. Oke ibu, sampai sini paham ya? Ada yang mau tanyakan? Oke, pas ya. Saya ibu paham dan mempraktikkan semuanya di rumah. Tolong sampaikan juga kepada bapak, tolong disampaikan kepada anaknya ya. Oke ibu, dipraktikkan kepada anaknya maksudnya. Masih semangat ibu? Masih ya. Baiklah ibu, mari untuk selanjutnya kita akan membahas topik, yaitu berbagi aktivitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak.
Oke Ibu, masih semangat? Oke. Baiklah Ibu, sampai di sini pertemuan kita untuk kesempatan ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang anak itu adalah kemampuan berbahasa. Tujuannya apa? Agar anak sukses di sekolah dan anak sukses di masa depan. Kita bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa kita sehari-hari. Kita harus mengajak anak berbicara, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara. Ya. Kemudian cara meningkatkan anak agar meningkat kemampuan bahasanya, ya kita ajak anak bermain, ya, mengekspresikan hal-hal yang baru gitu ya ke tempat wisata. Oke Ibu, mungkin demikian penyampaian saya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup acara kita ini, kalau misalkan ada yang masih mau tanyakan silakan. Kalau tidak, ya mohon baca lagi buku pintarnya dulu ya. Oke Ibu, sepakat? Oke. Baiklah Ibu, mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.